Dikabarkan bahwa PSSI terus berburu pemain depan untuk timnas. Tentunya apalagi kalau bukan menambah daya gedor permainan kita. Lewat STY rencananya akan belusukan sampai ke luar negeri. Emangnya pemain-pemain kita, striker kita yang ada di lokal nggak ada yang bagus. Kenapa harus sampai ke luar negeri? Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Kita kembali ngobrol bola secara santai dari sisi kita sebagai supporter tentunya. Namun tidak lupa selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Oke, dalam video pendek kali ini saya akan berbicara masalah PSSI yang terus berburu pemain depan. Bahkan rencananya STY akan berusukan sampai ke luar negeri, Belanda kalau nggak salah. Sebenarnya masalah permainan di lini depan kita, masalah striker, itu sudah ada permasalahan dari dulu, udah lama sebenarnya. Kita nggak punya striker yang punya killer insting yang bagus, yang finishingnya bagus, yang bisa merepotkan lawan. Kita nggak punya itu. Ini permasalahan dari dulu. Sebenarnya kalau masalah di lini tengahnya, peluang-peluangnya sebenarnya sudah banyak. Kita sudah bisa beberapa kali membuat peluang. Bahkan ketika lawan Australia pun kita bisa membuat peluang. Lawan Irak juga bisa, bahkan mencetak gol. Namun dirasa itu tidak cukup. Kita masih butuh lagi yang lebih menggigit striker yang ditakuti, yang punya killer insting tinggi. Jadi Algojo di lini depan. Nah, itu kita nggak punya. Kita mungkin masih punya Ramadan Sananta ya, tapi Ramadan Sananta juga masih dinilai kurang kurang maksimal. Memang itu pemain bagus, saya akui, namun ya itulah dirasa masih kurang maksimal dan masih butuh jam terbang tinggi. Terus kembali lagi ke liga lokal. Apakah pemain-pemain di liga lokal kita memenuhi kriteria yang diinginkan STY, terutama di lini depan? Yang bisa menerapkan strategi, yang bisa menerapkan skema permainan dari STY. Apakah kita punya itu? Ya, kalau kita punya, tentunya STY sudah mengambil pemain-pemain di liga lokal, namun kenyataannya kan enggak. STY tetap mumet, tetap bingung, dan terpaksa harus sampai mencari ke luar negeri. Ini tentunya menjadi perhatian kita. Kenapa pemain-pemain kita yang berada di liga lokal sedikit sekali yang mendapatkan perhatian dari STY. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita bisa melihat bagaimana liga kita berjalan, bagaimana klub kita, bagaimana kualitas pemain-pemain kita di sini, yang akhirnya output dari liga kita dirasa tidak memenuhi kriteria untuk bertanding atau bermain di level Asia. Ya, tentunya kita atau saya pribadi ingin agar ada pemain-pemain kita atau bahkan banyak pemain kita yang bermain di liga lokal bisa menduduki posisi timnas, entah itu striker, pemain tengah, belakang, kiper. Namun kenyataannya kan berbicara lain. Pelatih menganggap bahwa pemain kita kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, pemain kita belum bisa masuk kriteria itu. Tentunya ini kan bisa menjadi cambuk buat kita semua, terutama pemain. Yang pertama kan pemain dulu, yang menendang bola di lapangan kan pemain. Kalau melihat kenyataan ini, jika pemain kita yang berada di liga lokal ingin bisa naik, bisa terpilih menjadi timnas, harus bagaimana? Mereka harus bersaing dengan pemain-pemain yang sudah dipanggil dari liga luar negeri, dari mereka-mereka yang bermain di liga luar negeri kan ada Rafael, ada Patinama dan lain sebagainya, Bagot dan lain sebagainya. Mereka harus bisa bersaing dengan itu. Dan bagaimana mereka bisa bersaing? Tentunya harus menambah atau harus memperbaiki latihan mereka, performa mereka, latihan, gizi, dan macam-macam ya. Itu pemain sudah tahu harus melakukan apa untuk bisa bersaing dengan pemain yang bermain di liga luar negeri. Namun tentunya tidak hanya itu.
liganya juga harus berjalan dengan bagus, terus klubnya juga harus mempunyai pelatihan yang bagus, pelatihnya juga bagus, manajemennya juga bagus, semuanya juga bagus sehingga ada pemain kita yang bisa bersaing dan bisa menduduki posisi timnas. Harusnya seperti itu kalau ingin terpilih menjadi pemain timnas. Intinya masih banyak lah PR jika ada pemain yang ingin menjadi atau terpilih menjadi pemain timnas. Banyak sekali, bukan hanya pemainnya saja, namun juga klubnya dan liganya dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, yang jadi masalah bagaimana jika ada pemain yang merasa sudah puas karena mereka sudah bisa mendapatkan penghasilan dengan bermain di Liga Indonesia. Nah, ini yang jadi masalah. Alah, nggak apa-apalah, nggak terpilih di timnas. Yang penting saya sudah bisa bermain di liga lokal, sudah mendapatkan penghasilan, sudah punya penghasilan. Nah, ini yang jadi masalah seperti ini. Makanya mereka nggak bisa bersaing, mereka sudah merasa puas. Ya, kalau pemain memikirkan background mereka, maaf ya, mungkin ada pemain yang dulunya berasal dari keluarga yang nggak mampu, terus mereka membandingkan kehidupan dulu, gitu ya, dengan kata-kata, "Ah, dulu itu saya orang nggak punya, dulu itu saya orang yang sulit, kesusahan, masalah ekonomi gini, gini, gini. Kemudian sekarang saya sudah bisa bermain di Liga Indonesia, sudah bisa mendapatkan penghasilan, itu sudah merupakan pencapaian luar biasa buat saya. Maka dari itu, wah nggak usah harus bersaing dengan pemain yang bermain di liga luar seperti Elkan, Patinama dan lain-lain. Gini aja saya sudah cukup, sudah terima kasih. Nanti uang hasil dari bermain bola ini saya akan gunakan untuk membuka warung kecil-kecilan di rumah. Jadi ketika pensiun nanti, wah kehidupan saya sudah bisa lumayan lah, bisa tercukupi. Kalau ada pemain yang kayak gitu ya susah bersaing untuk menjadi atau menduduki posisi di timnas. Sementara pemain-pemain yang di luar negeri mereka terus berjuang walaupun kehidupan mereka sudah mapan, sudah punya penghasilan, tapi mereka terus ingin lebih lagi, ingin lebih lagi. Sehingga suatu saat mereka ada di posisi puncak bisa masuk di timnas. Sementara pemain-pemain kita, mereka sudah bersyukur dengan apa yang mereka dapatkan. Mereka sudah puas dengan apa yang mereka dapatkan. Jadi rasa syukur pemain-pemain yang berpikiran seperti tadi, yang sudah saya katakan tadi itu justru rasa syukur yang menghentikan persaingan mereka atau yang menghentikan karir mereka untuk bisa bersaing di posisi timnas. Bukan rasa syukur yang justru menjadikan mereka berusaha untuk mendapatkan lebih lagi, untuk berprestasi lebih lagi. Misalnya mereka bersyukur, "Nah, dulu saya orang nggak punya seperti ini, kemudian saya sudah bisa mencapai posisi bermain di liga lokal, di klub lokal dengan gaji sekian. Saya bersyukur sekali dan untuk menambah rasa syukur saya ingin berlatih lebih keras lagi, ingin menjaga kebugaran tubuh lebih baik lagi sehingga saya bisa mendapatkan lebih dari ini." Oke, mungkin sekian dulu video pendek dari saya. Semoga insan sepak bola yang ada di Indonesia bisa mensyukuri apa yang mereka dapat dengan cara meningkatkan lagi performa sehingga suatu saat mereka bisa mencapai titik yang lebih tinggi lagi. Maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.